Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nuraida, ada Dini Maidah, dan ada Muhammad Ari Saiful Malik, dan Melsa Merianti, dan Muhammad Jin Akbar Jafar, dan yang terakhir ada Taufik Saiful Gustaman. Lanjut saja, di sini kami akan memaparkan mengenai sewa, ijarah, dan ijarah muntahiyah. Yang pertama akan dimaparkan oleh Dini Maidah. Al-ajru yang arti menurut bahasanya al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan al-ijarah antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Kedua, menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. B. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nama dasar hukum ijarah dalam Al-Quran adalah jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Dasar hukum ijarah dari hadis atau sunnah adalah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ketiga, ijma ulama. Semua ahli fikih sepakat akan kebolehan ijarah dikarenakan kebutuhan manusia akan kemanfaatan dari ijarah. Selanjutnya akan dimaparkan oleh Muhammad Jin Akbar Jafar. Rukun dan syarat ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4. 1. Dua orang yang berakad. 2. Sighat. 3. Sewa dan imbalan. 4. Manfaat. Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut. 1. Dua orang yang berakad atau akid. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah, dua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. 2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah. 3. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal, dengan cara penawaran dari pemilik aset. 4. Ujrah. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu A. Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak. B. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dan ijarah, seperti menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut. D. Sifat dan hukum akad ijarah. Mengenai sifat akad ijarah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mensifati akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat ujur dari salah satu pihak yang berakad. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan hukum akad ijarah terdapat dua hukum, yaitu hukum ijarah syahih, yaitu tepatnya kepemilikan kemanfaatan bagi penyewa, dan tepatnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan. Sebab ijarah termasuk akad jual beli, pertukaran hanya saja dalam bentuk kemanfaatan. 2. Hukum ijarah rusak. Menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan
atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan, perjanjian harus diberikan semestinya. Beres. Dan selanjutnya ada macam-macam akad ijarah yang akan dimaparkan oleh saya sendiri, Nuraida. Macam-macam akad ijarah dalam hukum Islam ada 2 jenis ijarah, yaitu yang pertama ada ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, di mana memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Dan yang kedua ada ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, di mana memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah seperti ini mirip dengan leasing atau sewa pada bisnis konvensional. Dan selanjutnya ada pembalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fash pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fash. Ijarah akan menandai fash batal bila ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adanya cacat pada barang sewa yang terjadi pada tangan penyewa. Dan kedua adanya rusak barang yang disewakan. Dan yang ketiga rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih. Dan yang keempat ada terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Dan yang kelima ada menurut Hanafiyah boleh pasyah ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mempasyahkannya sewaan tersebut. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ada ijarah muntahiyah bitamalik. Pengertian atau definisi dari ijarah muntahiyah bitamalik menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia, akad ijarah muntahiyah bitamalik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Jadi ijarah muntahiyah bitamalik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Dan selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah muntahiyah bitamalik. Dalam semua pembiayaan murabahah, termasuk pembiayaan KVR syariah, terdapat rukun ijarah muntahiyah bitamalik. Di antaranya adanya pihak yang berakad, dan ada objek yang diakadkan, dan ada akad atau sikhar. Dengan mengacu pada murabahah dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi KVR syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak bank harus memberitahukan biaya pembelian rumah kepada nasabah, dan yang kedua, kontrak transaksi harus sah dan terbebas dari riba. Dan yang ketiga, ada objek transaksi yang jelas. Dan yang keempat, penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan proses perolehan barang tersebut. Selain itu juga dapat pelaksanaannya akad IMBT. Ada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan bersifat khusus.
Adapun ketentuan yang bersifat umum dalam akad ijarah muntayya bitamilik sebagai berikut. Yang pertama, rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad IMBT. Dan yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad. Sedangkan ketentuan yang bersifat khusus dalam ijarah muntayya bitamilik, yaitu yang pertama, pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau bai atau pemberian hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawali akad ijarah adalah wa'ad atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Apabila wa'ad janji dilaksanakan, maka pada akhir masa ijarah atau sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. Artinya, dalam akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu melarang dua akad dalam satu perjanjian. Namun ijarah muntayya bitamilik memiliki perbedaan dengan leasing konvensional. Dan selanjutnya ada landasan hukum ijarah muntayya bitamilik, di mana yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong-menolong. Ijarah mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Langkah alternatif dari larangan ini adalah membudayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233, Allah menjelaskan yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menuntut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain, dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam, ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan. Dari penjelasan dan dalil di atas dapat diketahui bahwa ijarah itu hukumnya boleh, dan begitu juga dengan ijarah muntayya bitamilik juga boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada sepatah dua kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.